Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah taala kembali temukan kita di majelis ini. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in fi Huquqi Rabbil Alamin yang disusun oleh Syekh Anis Al-Mus'abi hafizahullahu taala. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan masuk ke hadis yang ke-22, di mana di sini muallif hafizahullah taala mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhna'ul asma'i indallah rajulun tasamma bi malikil amlak la malika illallahu azza wa jalla." Nama yang paling hina di sisi Allah adalah seseorang yang bernama, yang menggunakan nama atau menggunakan gelar Malikil Amlak. Malikul Amlak itu Malik raja, Amlak itu jamaknya. Jadi Malikul Amlak di kita itu sering diterjemahkan raja di raja. Raja dari semua raja. Padahal la malika illallah. Tidak ada raja yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Ya, di sini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ada beberapa pembahasan berkaitan tentang hadis ini. Yang pertama disebutkan di sini hukum menggunakan nama-nama yang itu di dalamnya ada penyerupaan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Contohkan dalam hadis ini Malikul Amlak. Malik, Al-Malik itu nama Allah. Tapi kemudian ditambahkan lagi dengan disandarkan kepada seluruh raja. Malikul Amlak, raja dari semua raja. Tidak ada yang seperti ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud dengan akhna'ul asma, nama yang paling hina, itu adalah nama yang paling rendah di sisi Allah taala dan penuh dengan kehinaan. Dan
bernama dengan nama-nama seperti ini, ya, hukumnya itu ada dua menurut para ulama. Ada dua pendapat para ulama tentang bernama dengan nama-nama seperti ini. Yang semisal dengannya itu qadil qudat. Qadi itu hakim, qudat itu seluruh hakim. Hakim dari seluruh hakim. Atau dalam bahasa lain itu ada syahansyah. Syahansyah itu sama raja di raja. Cuman bukan bahasa Arab. Bahasa Persia, syahansyah. Tapi mengandung makna yang sama dan itu tentunya hukumnya kembali kepada dua hukum yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama adalah hukumnya haram. Ini jumhur ulama mengatakan hukumnya haram, tidak boleh. Ya dalilnya adalah hadis tadi. Maka tidak boleh seseorang bernama dengan nama-nama yang di dalamnya ada penyerupaan dengan Allah Subhanahu wa taala, menyerupai Allah. Raja di raja, hakim dari segala hakim. Tidak ada yang seperti itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis tadi pun ada ancaman bahwa orang yang bernama dengan nama-nama seperti ini adalah yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan bernama atau menggunakan gelar seperti itu di dunia, ia berusaha untuk menampilkan keunggulannya. Tapi hakikatnya dia adalah yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pada penggunaan nama seperti itu ada tasyabbuh dengan Rabb, menyerupai Rabb di dalam nama yang tidak layak nama itu disematkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah adalah Malikul Muluk, raja dari segala raja. Itu Allah. Satu-satunya yang demikian ya Allah. Maka tidak boleh gelar ini, nama ini disematkan kepada makhluk meskipun dia sangat berkuasa di dunia. Sampai ia memiliki kekuasaannya itu menguasai banyak kerajaan seorang. Maka tidak layak tetap seorang itu dikatakan digelari dengan Malikul Amlak. Adapun pendapat yang kedua, ya, ada yang menyebutkan boleh dengan asumsi bahwa penamaan seperti ini di dalamnya ada niat dan tujuan. Jadi bolehnya itu menurut pendapat kelompok yang kedua dari kalangan ulama karena tentunya ada niat dan tujuan dalam memberikan gelar seperti itu. Dan tentunya menurut argumentasi kelompok yang kedua ini, raja itu kuasaannya berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Sehingga bisa jadi ada satu raja yang ia lebih berkuasa daripada raja-raja yang lain. Maka niatnya demikian, memberikan gelar seperti itu karena ia memang membawahi raja-raja kecil lainnya. Sehingga digelari raja di raja. Maka dari sisi itu menurut kelompok ini hukumnya boleh. Menurut kelompok ini hukumnya boleh. Meskipun pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang pertama. Tidak boleh. Meskipun dirinci niatnya. Seperti argumentasi kelompok yang kedua ini. Yang mereka beranggapan bahwa kalau niatnya nggak seperti itu, maka berarti nggak memunculkan takabur. Tapi ini juga bisa menjadi kesalahpahaman pada orang lain
sehingga beranggapan bahwa ini hukumnya boleh. Maka yang pendapat yang kuat itu adalah yang pertama, haram. Tidak boleh bernama dengan nama seperti itu, baik Malikul Amlak, Qadil Qudot, ya. Malikul Amlak itu raja di raja, Qadil Qudot hakim dari segala hakim. Ya, Syahansyah, Syahansyah itu bahasa bukan bahasa Arab tapi artinya Malikul Amlak juga. Maka ungkapan-ungkapan atau nama-nama seperti ini tidak boleh atau haram digunakan oleh makhluk. Ya. Maka di sini rinciannya akhirnya itu hukumnya menjadi 3. Di rincian, lebih rincinya itu hukumnya 3. Yang pertama itu dosa besar. Ya, dosa besar saja. Apabila niatnya hanya sekedar penamaan saja. Menamai saja itu hukumnya sudah dosa besar. Tadi ya, walaupun niatnya nggak seperti itu, tetap itu dosa besar. Yang kedua bisa jatuh ke dalam syirik besar, syirik akbar. Jika berkeyakinan bahwa memang dialah hakim dari segala hakim, raja dari segala raja. Bahkan melampaui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu ini adalah syirik akbar. Jadi kalau seseorang meyakini bahwa bulan ini raja di raja sampai bisa melampaui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ini syirik akbar. Nah, yang ketiga itu yang tadi yang hukumnya boleh. Nah, untuk yang boleh ini para ulama menambahkan kaidah atau ketentuan. Boleh bernama raja di raja atau hakim dari segala hakim, seorang alim di antara para ulama. Artinya jika ia dikaitkan dengan tempat dan waktu tertentu. Misalnya hakim dari segala hakim di Indonesia. Nah, gitu. Jadi kalau ya batasannya ya di Indonesia saja. Itu boleh karena tidak sama dengan Allah Ta'ala. Kalau Allah hukumnya itu berlaku lintas waktu, lintas tempat. Melampaui semua waktu, melampaui semua tempat. Kalau dibatasi dengan tempat tertentu, dengan waktu tertentu, hakim dari segala hakim di abad ketiga, nah berarti kalau udah abad keempat bukan lagi, atau abad kedua bukan dia hakim dari segala, berarti terbatas. Nah yang seperti ini tambahan kaidah dari para ulama ketika menyebutkan hukumnya boleh kalau dibatasi dengan kelompok, tempat ataupun waktu. Hakim dari segala hakim di kalangan Syafi'iyah misalnya gitu, itu kelompok. Jadi kalau yang lain beda lagi. Jadi batasi, pokoknya ada pembatasan, maka itu boleh karena nggak serupa dengan Allah. Kalau Allah meliputi semua, ya, waktu, semua tempat. Kemudian ada nama-nama yang semacam dengan raja di raja, yang semacamnya. Dan ini banyak beredar juga di tengah masyarakat. Dan tinjauan syariatnya itu pun ya harus dirinci. Atau maksudnya kemana itu? Enggak, gelar itu maksudnya kemana? Kalau yang dimaksud sesuai dengan syariat maka hukumnya boleh, kalau tidak maka dilarang.
Di antaranya adalah gelar Syekhul Islam. Syekhul Islam ini adalah gelar yang terkadang disematkan kepada ulama yang jadi rujukan. Syekh itu kan guru. Tapi kalau Syekhul Islam, dua rangkaian kata ini dimaknai bahwa semua hukum Islam merujuk kepadanya, maka ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Tidak benar. Nah, tidak ada yang seperti ini. Kalau dipahami bahwa kenapa Syekhul Islam, Syekh di agama Islam, seolah-olah semua hukum kalau mau nyari hukum Islam ke situ. Ini tidak benar. Tapi kalau yang dimaksud gelar tersebut adalah orang ini, ulama ini yang digelari dengan Syekhul Islam adalah seorang yang mujaddid, pembaharu, yang dengan perjuangannya Islam yang asalnya mundur menjadi hidup kembali, seolah demikian. Maka gelar seperti ini boleh, karena melihat perjuangan dari ulama tersebut untuk menghidupkan kembali syariat Islam setelah sebelumnya banyak ditinggalkan. Ini gelar yang dibolehkan jika pemahamannya ke situ. Kemudian juga gelar lain yaitu al-imam. Ada al-imam. Imam itu pemimpin. Ya, gelar seperti ini tidak mengapa, karena Nabi SAW juga menamakan imam masjid sebagai imam. Istilahnya memang imam. Jadi kalau pakai istilah imam boleh. Imam Syafi'i, Imam Ahmad gitu ya. Imam. Ia pemimpin. Ya, tapi tentunya tidak boleh sembarang memberikan gelar imam. Hanya kepada yang pantas untuk memegang. Ia seorang alim yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, jalankan syariat dengan benar, dan ia diikuti, maka ia imam. Enggak sembarangan. Wah, ada orang yang membuat ajaran baru dan ia mengaku-ngaku sebagai pemimpin di akhir zaman yang digelari dengan imam, ya, tapi ajarannya tidak sesuai dengan syariat. Tidak demikian. Apalagi mengaku-ngaku saya Imam Mahdi misalnya. Itu Imam Mahdi materi. Ya, tapi terjadi ada yang mengaku demikian. Kemudian ada juga hujjatullah atau hujjatul Islam. Nah, ungkapan gelar seperti ini adalah gelar yang baru. Dulunya tidak ada. Dan gelar ini tidak dibenarkan. Tidak boleh disematkan kepada seorang pun selain Rasulullah SAW. Karena yang berhak menjadi hujjah dari Allah untuk manusia itu adalah para Rasul. Jadi hujjatul Islam. Kalau hujjatul Islam jadi beda. Kalau hujjatul Islam, hujjah atau hujjatullah, hujjah dari Allah, hujjahnya Islam. Tidak ada yang seperti itu kecuali utusan Allah Subhanahu wa taala, para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian ada juga gelar ayatullah. Ayatullah kalau dipahami bahwa ini adalah tanda kekuasaan Allah Ta'ala, atau ini adalah makhluk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat itu kan tanda, ayat tanda atau ciri, tanda adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda tentang kekuasaan Allah Ta'ala. Ini ayat. Maka
Setiap makhluk hakikatnya adalah ayatullah. Bukti bahwa Allah Ta'ala itu ada. Itu ada makhluk. Ada makhluk berarti ada khalik begitu. Maka semuanya itu ayatullah. Tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika seperti itu berarti kan bukan gelar yang mengandung pujian gitu. Semuanya itu jadi ciri atau bukti bahwa Allah itu ada. Allah itu Maha Kuasa. Namun kalau yang dipahami dengan gelar ayatullah tersebut, dia itu adalah makhluk yang khusus, gitu, yang memiliki keluar biasaan. Maka gelar-gelar seperti ini tidaklah muncul kecuali disebabkan adanya sikap ghulu, berlebih-lebihan terhadap orang tersebut. Ini dilarang. Sehingga ayatullah untuk menggelari pemimpin yang dihormati, seolah-olah dialah yang membawa perubahan, memiliki keluar biasaan. Ini adalah tanda bahwa Allah Ta'ala ridho kepada kita. Apalagi ini tidak benar. Tapi kalau dimaknai bahwa ayatullah itu adalah ciri bahwa Allah Ta'ala itu Maha Kuasa, Allah Ta'ala Maha menciptakan. Allah, ya, ini semua makhluk adalah tanda adanya Allah Ta'ala, maka ini tidak ada unsur berlebih-lebihan dalam hal itu. Semuanya sama. Ana ayatullah, antum ayatullah, hewan ayatullah, gunung ayatullah, semua ayatullah. Nah itu tidak mengapa. Tapi kalau tadi untuk mengkultuskan seseorang, bersikap ghulu kepadanya, bahwa ada keluar biasaan dalam hal tersebut, maka ini tidak dibenarkan. Kemudian ada juga istilah mufti atau hakim. Ya, hakim ini istilah yang boleh diberikan kepada siapapun yang berhak untuk menerimanya. Bedanya, mufti itu memberikan fatwa. Hakim juga memberikan fatwa, tetapi selain memberikan fatwa, ia mengikat. Sehingga fatwanya itu mengikat antara dua pihak yang berseteru misalnya. Jadi fatwanya akhirnya menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara keduanya. Yang katakanlah ridho tidak ridho harus terima, itu keputusan hakim. Jadi fatwanya mengikat. Kalau mufti hanya memberikan fatwa saja dan ia tidak mengikat. Sehingga seorang yang meminta fatwa pada mufti dan mufti itu memberikan kepadanya fatwanya, fatwa ini sifatnya ijtihadiyah dan ia tidak mengikat. Adapun hakim, ia akan didelegasikan, ditugaskan oleh waliul amr, oleh pemerintah, sehingga keputusannya itu bedanya mufti dengan hakim. Tapi ya tadi disebutkan untuk jadi mufti dan hakim, ya tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Tidak semua orang bisa menyandang gelar mufti, tidak setiap orang bisa berfatwa, tidak setiap orang bisa menjadi hakim. Ada syarat-syarat yang mesti dipenuhi agar ia bisa menyandang gelar tersebut. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah berkaitan dengan ta'bid. Ta'bid itu adalah menggunakan nama yang diawali oleh abad. Abad itu kan hamba ya. Bagaimana hukumnya bernama dengan nama abad, tetapi setelahnya itu bukan nama Allah? Seperti
Abdul Uzza, hambanya Uzza, Abdul Hubal, Abdul Amr, Abdul Nabi, Abdul Husain, dan yang sebagainya. Abdul Ka'bah, berarti ia hamba Ka'bah gitu ya. Nah ini sesuatu yang dilarang, ya, sesuatu yang dilarang. Nabi SAW, akan tetapi sebagian mengatakan bahwa penamaan abad ini seperti Abdul Husain, Abdul Rasul, Abdul Ka'bah, Abdul Syams, Abdul Umar, dan lain sebagainya, ini adalah termasuk, ya, mengangkat sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki hamba dan ada hamba lain, tapi bukan hamba Allah. Maka orang-orang yang menggunakan nama yang diawali oleh abad dan kemudian diikuti bukan dengan nama Allah, maka ia mengangkat sekutu bagi Allah Ta'ala. Perbuatan syirik. Ini pelanggaran di dalam tauhid. Meskipun hanya sekedar nama. Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah. Nah, ini termasuk syirik asghar. Tapi kalau memang diniatkan Abdul Uzza, Uzza itu kan nama berhala. Ketika disebutkan Abdul Uzza, hambanya Uzza, hambanya berhala yang namanya Uzza, dan ia memang beribadah kepada Uzza tersebut, syirik, syirik akbar. Syirik. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 190, "Falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma fata'ala Allahu amma yusyrikun." Ketika Allah memberi kepada keduanya seorang anak yang sempurna, maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya kepada keduanya itu, maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Nah, ini ketika orang tua justru memberikan nama seperti tadi, yang mengangkat sekutu bagi Allah Ta'ala. Namanya dikasih nama, anaknya dikasih nama Abdul Uzza misalnya. Dan Uzza itu nama berhala. Abdul Ka'bah, Ka'bah itu makhluk. Maka penamaan-penamaan seperti ini haram. Ya. Seperti Abdul Umar, hambanya Umar, Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah. Kecuali kemudian disebutkan Abdul Muttalib. Disebutkan ya, ada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini adalah gelar. Ya, gelar dari kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, konon katanya Muttalib itu nama pamannya, paman dari kakeknya. Kakeknya itu punya paman namanya Muttalib. Pamannya itu mengajaknya berdagang sejak kecil. Karena sering ikut pamannya berniaga sejak kecil, Abdul Muttalib ini menjadi kulitnya hitam, mirip seperti budak. Maka disebutlah itu budaknya Muttalib, padahal keponakannya. Sebut Abdul Muttalib itu budaknya Muttalib. Maka ketika Nabi SAW pernah bersabda, "Ana nabiyyul la kadzib." Aku adalah seorang nabi, tidak dusta. Ana ibnu Abdul Muttalib. Saya adalah putranya Abdul Muttalib. Saya adalah keturunannya Abdul Muttalib. Disebutkan Abdul Muttalib.
Padahal tadi ta'bid kepada makhluk tidak boleh. Lalu kenapa Nabi SAW bersabda dengan mengungkapkan seperti ini, Abdul Muthalib? Maka ini para ulama menjelaskan, ya, hukumnya sebenarnya tetap haram, tidak boleh. Lalu kenapa Nabi mengungkapkan seperti ini? Karena ini mimbabil ikhbar, memberitakan. Karena memang terkenalnya namanya itu. Tapi bukan berarti boleh. Ya, bukan berarti boleh. Ya. Dan memang di sini pun ada perselisihan di antara para ulama yang membolehkan dengan dalil Nabi mengucapkannya. Ada yang tetap melarang. Dan yang rajih adalah tetap haram. Kenapa Nabi mengucapkannya? Ini mimbabil ikhbar, menceritakan saja, bukan membenarkan. Ini menceritakan. Karena Abdul Muthalib ini sudah menjadi nama yang melekat kepada kakeknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Selain ini, mu'allif hafizahullah ta'ala juga memberikan tambahan pembahasan terkait pemilihan nama. Ya. Dimakruhkan memberi nama karena 3 alasan. Hukumnya makruh karena 3 alasan. Yang pertama, jika nama tersebut mengandung penyucian diri dalam urusan agama. Jika seseorang itu memberi nama kepada anaknya misalnya, yang di dalam maknanya itu ada makna penyucian diri dalam urusan agama, maka hukumnya makruh. Dulu Zainab itu, diceritakan Zainab itu namanya Barroh. Barroh itu perempuan yang baik. Perempuan yang baik itu mengandung makna tazkiyatun nafs. Seolah-olah dia itu memang wanita yang baik. Ada kesan seperti itu. Maka dikatakan tuzaki nafsah. Ya. Engkau menyucikan dirinya dengan menamainya Barroh. Maka Nabi SAW menamai Barroh itu, mengubah namanya menjadi Zainab, diganti jadi Zainab. Karena apa? Sebagai usaha preventif menghindari munculnya kesan penyucian diri. Seperti seorang juga disebutkan menamai dengan nama, di sini disebutkan ada Yasar. Yasar itu mudah, robah, beruntung, najih, sukses, aflaha itu beruntung, yang paling beruntung. Nama-nama seperti ini mengandung tazkiyah dan ini hukumnya makruh. Makanya diganti namanya itu. Ganti namanya. Termasuk gantinya ada Barroh. Imam At-Tabari mengatakan, ketika Nabi SAW mengganti nama-nama itu, bukan menunjukkan larangan bernama dengan nama seperti itu. Tapi kan tentu di sana ada pilihan. Dan tidak selamanya seseorang dinamai dengan nama seperti tertentu yang mengandung sifat yang bagus, ternyata sifat itu ada pada dirinya, kan tidak seperti itu selamanya. Nama itu tujuannya apa? Untuk membedakan, ditamyiz, untuk membedakan satu dengan yang lain, sehingga mudah dikenali.
Maka orang-orang muslim itu membolehkan untuk agar seseorang itu menamai dirinya, misalnya seseorang menamai orang yang buruk tapi dengan nama Hasan, misalnya gitu ya. Hasan itu bagus, tapi ternyata memang penampilannya buruk, misalnya gitu. Tapi boleh menama dengan nama Hasan. Misalnya Sobar, misalnya. Sobar itu penyabar. Aslinya gini kan, sumbu pendek. Gampang tersinggung misalnya gitu. Oh, engkau namanya Sobar. Tapi ya gitu aja marah gitu. Sedikit-sedikit marah. Makanya tidak selamanya menamai dengan nama yang baik itu memastikan sifat itu ada pada dirinya. Maka dari sisi ini hukumnya makruh, bukan haram. Kenapa diganti tadi ya, preventif. Yang sampai nanti muncul kesan bahwa ia sedang memuji dirinya. Sayalah orang yang paling beruntung. Ketika dinamai aflah, yang paling beruntung, sehingga ia punya kebanggaan dengan nama tersebut, yang paling beruntung. Itu dari sisi itu, maka hukumnya makruh. Itu yang pertama ya. Kalau di dalamnya itu ada bentuk tazkiyah. Yang kedua adalah jika nama-namanya itu ada penyandaran tentang keberuntungan atau kesialan. Keberuntungan lah gitu. Kesialan jarang ada yang. Tapi pernah juga ada dengan. Jadi katanya anaknya sering sakit-sakitan di waktu kecil, jadi sering diganggu jin, maka harus dinamai dengan nama yang buruk katanya gitu. Pernah dengar juga itu kasus seperti itu, oleh orang tuanya akhirnya diganti namanya dengan nama yang buruk agar jinnya tertipu. Allahu musta'an. Dan yang tentunya ini yang mengucapkannya bukan ahli ilmu, bukan. Tetapi jika namanya itu menimbulkan kesan penyebab keberuntungan, penyebab kesialan, maka ini pun makruh. Kayak tadi disebutkan ya, yang paling beruntung. Ini kita ngomongin selamat. Jadi namanya selamat, wah kemana-mana lagi selamat saja. Sehingga ketika ia selamat, gara-gara selamat. Nah kan ada muncul potensi tiaroh. Tiaroh itu kan beranggapan sial atau untung dengan sesuatu. Nah, termasuk dengan nama. Kalau ada potensi itu, maka sebaiknya itu hukumnya makruh. Khawatirnya kan menimbulkan seperti itu. Bagi yang tidak tahu, yang sudah tahu mah, ya, meskipun namanya selamat, gitu. Ya keselamatan itu tetap dari Allah Taala. Ya, jadi ketika seseorang menggunakan nama-nama yang dikhawatirkan memunculkan tiaroh, anggapan sial dan anggapan untung dari orang yang mendengarnya, maka ini nama-nama yang sebaiknya diubah. Hukumnya makruh. Maka Ibnu Jarir juga pernah meriwayatkan bahwa hukumnya itu makruh, bukan haram. Hukumnya makruh. Karena dahulu pun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki pembantu yang namanya Robah. Robah itu yang beruntung. Beruntung. Kalau terjemah kita. Itu alasan yang kedua. Jadi ada kesan nanti memunculkan tiaroh tadi, anggapan untung atau anggapan sial. Yang ketiga, ma yakunu liqabhil ma'nal mustaq minhu. Jika memang namanya itu mengandung makna yang buruk. Tadi itu hukumnya makruh, tidak boleh. Tadi namanya dari Al-Quran, tapi nggak tahu bahasa Arab. Oh, ini bagus. Khomer misalnya gitu.
namanya. Bahasa Arab ya khamar atau khinzir gitu khinzir. Khinzir itu kan B2. Nah, B2 itu babi. Ya khinzir itu babi. Tapi kan iya ya di Al-Qur'an cenah gitu. Nah, apalagi tadi niatnya tadi kayak tadi anak kecil waktu kecilnya itu sakit-sakitan. Karena katanya kata orang yang suka bodoh-bodohin orang lain itu diganggu jin. Agar jinnya tertipu, kasih aja nama yang buruk gitu. Ini mengandung makna yang buruk, ini hukumnya. Pernah dahulu Umar punya anak perempuan dinamai Asiyah. Asiyah itu perempuan yang bermaksiat, lihat. Maka oleh Nabi diganti Jamilah. Diganti Jamilah. Karena Asiyah itu perempuan yang bermaksiat gitu. Yang buruk gitu. Tapi ada bahasa Arab sebenarnya, itu belajar bahasa Arab. Salah nama. Ya. Jadi tiga alasan ini tambahan faedah. Ketika kita akan memberikan nama, misalnya kepada anak, akan pilih yang tidak memenuhi tiga kriteria. Karena hukumnya makruh. Bukan haram sih, tapi makruh. Sebaiknya dihindari. Dan sebaik-baik nama, kalau menggunakan ta'wid itu Abdullah, Abdurrahman. Itu yang sebaik-baik nama. Nah, adapun nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu sebagian ada yang boleh diberikan kepada makhluk, tapi ada yang tidak boleh. Khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya Allah tidak boleh sebut gaya namanya Allah. Boleh gitu. Allah itu khusus untuk Allah. Ar-Rahman juga tidak boleh. Namanya Ar-Rahman. Tidak boleh. Itu nama Allah Ta'ala. Rabbul Alamin misalnya gitu. Tidak boleh. Itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan tidak boleh juga bergelar dengan nama-nama Allah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang maknanya itu hanya dimiliki oleh Allah. Seperti Al-Ilah. Ilah itu kan sesembahan. Namanya Ilah. Al-Mutakabbir. Wah. Al-Ghafur. Ar-Razzaq. Tapi kalau di awalnya pakai Abdul, boleh. Abdul Ghafur, boleh. Tapi kalau nama-namanya itu di dalamnya terkandung juga sifat makhluk, hukumnya juga hukumnya boleh. Seperti diantaranya Rahim. Rahim boleh. Karena Allah Ta'ala dalam ayat Al-Quran juga menyebutkan dan menggambarkan bahwa Rasulullah SAW itu Rahim. Jadi menamai anak dengan Rahim boleh. Nah itu bisa untuk Allah dan bisa juga untuk makhluk. Misalnya Basir. Basir itu kan yang melihat. Itu bisa untuk makhluk, bisa juga untuk Allah. Tapi kalau untuk Allah, laisa kamitslihi syai'un. Meskipun sama dari sisi nama, hakikatnya berbeda. Penglihatan Allah dengan penglihatan makhluk. Jadi untuk urusan nama yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita pun harus hati-hati. Itulah mungkin beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Mudah-mudahan ini bisa kita ambil faedah manfaatnya. Kita cukupkan naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.